Ustaz, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah dan hukumnya dalam syariat Islam. Saya menulis sebuah kitab yang dibagikan dengan cuma-cuma atas infak sebagian kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar kepada mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk mencetak kitab itu dan dibagikan secara cuma-cuma. Dan penanya mungkin bisa datang Sabtu yang akan datang kalau saya ingat, kecuali kalau saya lupa. Kalau saya ingat saya hadiahkan kepadanya. Kalau bukan akhwat ini, ikhwan nih. Kalau pengajian Sabtu khusus ikhwan, ya, saya hadiahkan kepadanya. Apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah nikah kontrak berjangka waktu. Dan ini adalah cara-cara yang dibuat oleh orang-orang Syiah. Dahulu memang pernah dibolehkan oleh Islam dengan cara yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Nikah mut'ah sekarang tersebar di kalangan pemuda dan pemudi, di majelis-majelis Rafidhah. Bahkan imam-imam mereka, ulama-ulama mereka menganjurkannya. Nikah berjangka waktu. Berapa lama waktunya? Tidak juga jelas. Terserah. Mau sepekan, 7 hari, mau 1 hari boleh, mau 1 kali hubungan pun boleh. Khomeini langsung mengatakan itu di kitabnya, boleh nikah mut'ah dengan pelacur. Kontrak. Bagaimana caranya? Saudara ketemu dengan seorang wanita. Bagaimana kalau kita nikah mut'ah? Wanita itu menyambut, boleh. Atau wanita itu yang mengajak. Seperti sebagian kejadian di bus bertemu ikhwan, sebagian kaum muslimin bertemu dengan muslimat di bus. Lalu bagaimana kalau kita mut'ah? Laki-laki ini awam, lalu diterangkan oleh wanita yang telah menjadi Syiah ini, nikah mut'ah itu begini. Laki-laki, betul ini nikah? Iya nikah, ini benar. Dia sudah kontrak, dia masuk, kemudian terjadi. Dan itu kejadian. Belakangan baru dia, mungkin dia tahu, jelaskan, oh nikah mut'ah itu begini, tidak boleh. Karena itu bukan namanya nikah, tapi perzinahan. Apa maharnya? Ya sebuah pulpen. Boleh, iya boleh. Sudah. Berapa lama? Kesepakatan. Ya mungkin 1 malam atau 1 hari. Oke, ya. Nanti apabila sudah habis kontrak, ingin diperpanjang, boleh. Dan nikah mut'ah daurah. Nikah mut'ah daurah adalah bergiliran. Lakinya ada 10, wanitanya 1. Untuk jam pertama antum misalnya, jam kedua antum gitu. Atau hari pertama seorang, hari pertama berdaurah, bergiliran, berputar. Dibolehkan oleh Syiah. Nikah mut'ah dengan istri orang juga boleh, asal jangan ketahuan suaminya. Apa namanya itu? Maka itu sering saya nasihatin bapak-bapak yang ibunya ngaji, istri-istrinya ikut pengajian, diselidikin pengajian mana, siapa gurunya. Harus tahu sekarang ngaji siapa, kepada siapa kita mengaji. Perhatikan perkataan ulama, inna hadzal ilm dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama bagi kamu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Kalau kita belajar kepada seseorang, kan kita mengambil agama itu dari orang itu. Karena orang itu yang mengajarkan agama kepada kita. Perhatikan. Sering saya menasehati bapak-bapak yang merasa senang, alhamdulillah istri saya sudah ngaji, alhamdulillah istri-istrinya sudah ngaji, tapi tidak cukup berhenti sampai di situ. Ngajinya di mana? Lihat siapa gurunya. Karena orang-orang Syiah, laki-lakinya, ustaz-ustaznya bertebaran.
bukan hanya di kota Jakarta, di kota-kota besar, mengajarkan ibu-ibu, bukan nenek-nenek, ibu-ibu muda setengah tua, bahkan sebagiannya cantik-cantik. Dan itu langsung sebagian ibu-ibu itu cerita kepada saya, dan seterusnya yang tidak patut kita ceritakan di majelis ini. Jadi dibolehkan oleh Syiah nikah mut'ah dengan istri orang dengan syarat secara tersembunyi, tidak ketahuan suaminya. Dan mereka guru-gurunya itu punya sihir bayan. Tahu sihir bayan? Kata-kata yang menyihir hati seorang wanita. Dan itu sudah dipraktekkan. Nanti mereka bisa menangis-nangis, bisa sedih-sedih, bisa memukau-mukau semuanya. Itu sihir bayan. Sihir bayan. Dan mirip dengan dukun. Ketika Nabi SAW pernah menjelaskan bahwa ada orang terbunuh, ya, janinnya juga. Lalu beliau SAW menjelaskan, ada orang pintar berbicara di situ. Kata Nabi apa? Ini saudaranya dukun, pintar ngomong, saudaranya dukun. Maka hati-hati, nikah mut'ah sedang marak, khususnya pada hari ini. Maka saya berikan kepada sebagian ibu-ibu yang terkena tahu itu, alhamdulillah sebagiannya tahu bahwa dia Syiah. Saya berikan kitab itu. Saya menulis satu kitab tentang nikah mut'ah sama dengan zina, dan alhamdulillah dibagikan gratis atas infak sebagian kaum muslimin yang mencetaknya. Dibagikan itu pada ibu-ibu, alhamdulillah, bagikan, langsung dibagikan. Hati-hati, ini nikah mut'ah luar biasa di pengajian-pengajian. Jadi habis ngaji seperti ini nih, nanti ya tentu yang paling utama ustadznya. Lalu yang akhirnya sangat tidak patut dibicarakan. Nah, mengapa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak menikah sampai akhir hayatnya? Ada uzur tentunya. Beliau mengarang kitab nikah. Beliau tidak menikah, ada uzur syar'i. Bersama beberapa ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan lain-lain. Ada uzur. Orang ada uzur tidak tercela, hanya hilang fadilah. Ada uzur. Kita harus berbaik sangka kepada ulama. Apakah ulama sekaliber Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tidak tahu tentang permasalahan itu, walhal beliau mengarang kitab nikah dan sangat menakjubkan, dan pembahasannya tentang nikah, tentang talak luar biasa. Ustaz, apa batasan dari pernikahan sedarah seperti Ali dengan putrinya Rasulullah SAW, yang dimana bapaknya Ali dan bapaknya Rasulullah adalah satu ayah dan satu ibu? Dan apakah boleh menikahi anak tiri yang dimana ibunya telah meninggal dunia, istri? Saya menjelaskan di sini dengan tuntas mana wanita-wanita yang diharamkan kita menikahinya. Silakan merujuk di sini. Kemudian di antara wanita-wanita yang halal selain yang tersebut adalah kita menikahi saudara sepupu kita atau anak dari saudara sepupu kita, seperti Ali dengan Fatimah. Ali menikahi anak sepupunya. Ali dengan Nabi SAW adalah saudara misan, saudara sepupu. Nabi SAW mempunyai anak namanya Fatimah, dinikahkan kepada Ali, halal. Kita menikahi anak paman, anak bibi, boleh. Yang haram adalah kita menikahi anak tiri kita yang ibunya sudah berhubungan dengan kita. Itu tidak boleh, walaupun ibunya sudah
meninggal. Dari kisah sahabat yang tidak mampu, miskin tetapi menikah dengan hafalan Quran, apakah Rasulullah SAW biarkan pemuda itu dalam kemiskinan atau menyuruh ia untuk mencari nafkah? Bingung yang bertanya. Mana jawaban yang sahih? Apakah Rasulullah SAW biarkan pemuda itu dalam kemiskinan atau menyuruh ia untuk mencari nafkah? Menyuruh ia untuk mencari nafkah. Berdasarkan apa? Keterangan dari beliau sendiri. Cukup seseorang itu berdosa kalau dia menyia-nyiakan yang menjadi tanggungannya. Cukup. Berdosa kalau kita menyia-nyiakan yang menjadi tanggungan kita. Kata Nabi SAW apa? Ibda binafsik wa biman ta'ul. Dahulukan dirimu dan orang yang menjadi tanggunganmu. Berdasarkan sejumlah, dan hal itu tidak perlu lagi diterangkan karena memang sudah ada keterangannya jelas. Apabila dia telah menjadi suami, maka kewajiban dia memberi nafkah. Maka laki-laki itu harus berusaha. Lalu penanya masih penasaran, masih adakah zaman sekarang wanita yang seperti istri sahabat tersebut? Kalau persamaan percis beda, dia sahabat, yang ini bukan sahabat. Tapi kalau yang mau menerima antum, yang bertanya ini banyak penanya yang tidak tahu. Banyak akhwat-akhwat yang qana'ah, yang mau menerima dengan kedua tangannya. Luar biasa. Kecil hati. Tidak apa, pede. Laki-laki harus gagah, harus tampil sebagai laki-laki. Bagaimana perempuan mau kalau dia tampil sebagai wanita? Maka dia tampil harus sebagai laki-laki. Banyak akhwat-akhwat tuh, wanita-wanita yang mau, asal dia gagah. Gagah bukan berarti badan gede, enggak. Gagah apa? Hati. Ibnu Mas'ud itu kecil, orangnya kurus, kering, ceking, tapi hatinya sebesar gunung Uhud. Berani. Banyak. Kalau mau sama-sama suka, banyak. Yang jadi permasalahan kemudian adalah pemuda itu setelah kawin dia tidak berusaha, marah menyusahkan orang tua si wanita, jadi beban, dan ini sangat memalukan. Al-haya'u minal iman, kata Nabi SAW. Sifat malu itu sebagian dari iman. Laki-laki harus gagah, harus bertanggung jawab, hidup bersama dia. Itulah makanya suami istri. Kemana suami pergi, istri akan mengikutinya. Mari tinggal dengan saya. Anti sudah istri saya dengan baik. Kita hidup berumah tangga. Walaupun ayah si perempuan misalnya kaya raya, saya tanggung jawab. Hidup di kontrakan yang kecil. Misalnya. Ya, gak apa-apa. Bahkan sebagian ikhwan dulu akhirnya datang, wah kalau gitu sebetulnya gak ada apa-apa begitu ngejalanin. Jadi awalnya takut. Akhirnya dia nikah. Gak berapa lama dia datang, gak ada apa-apa kalau gitu Ustaz. Iya emang gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Karena apa? Ikhwan ini berani, tanggung jawab, jujur, benar. As-sidqu. As-sidqu itu luar biasa. Sidqu, jujur, benar. Keberanian dan as-sidqu, jujur. Jadi ikhwan, jangan putus asa. Carilah akhwat yang mau.
Bisa iya aja kalau enggak, tidak bisa memaksa akhwat kalau dia enggak mau. Bagaimana kalau dia enggak mau? Enggak apa-apa, jangan antum paksa. Jangan antum paksa. Banyak jalan menuju kebaikan. Ustaz, ada soal, manakah yang harus didahulukan antara menikah dengan menuntut ilmu di suatu ma'had, pondok, pesantren? Tergantung dari mana yang lebih dia berhajat. Di sini ada 3 keadaan. Keadaan pertama, dia lebih berhajat untuk tinggal di pesantren, karena tidak mungkin tinggal di pesantren bersama istri. Ya? Tidak mungkin tinggal di pesantren bersama istri. Dan dia tidak terlalu terganggu untuk urusan nikah. Dia bisa menunda sampai dia selesaikan dulu sekolah di pesantren itu. Maka didahulukan dia menuntut ilmu di pesantren. Yang kedua, dia sangat berhajat dengan nikah. Maka salah satunya dia harus memilih. Maka dia dahulukan nikah. Dia dahulukan nikah. Yang ketiga, kedua-duanya dia jalani sebagaimana para ulama yang dahulu, Imam Bukhari dan lain-lain, menikah dan menuntut ilmu. Tidak ada halangan bagi mereka. Walhasil, saya ikhwan yang insyaallah sudah siap nikah secara lahir batin. Ada seorang akhwat yang saya ajak nikah, tapi dia masih bingung, ragu-ragu, karena dia merasa belum siap dalam hal ilmu rumah tangga, memasak dan lain-lain. Apakah alasan itu termasuk alasan syar'i yang membolehkan untuk menunda pernikahan? Alasannya teman masak doang. Bikin nasi goreng, telur ceplok, enak berdua. Alasan masak sahal, mudah. Tabiat perempuan itu dimudahkan oleh Allah untuk urusan-urusan yang laki nggak mampu, kecuali laki-laki belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, memasak, kalau perempuan mau, dia tidak malas, sejenak saja dia bisa. Awalnya kan golibnya rata-rata juga belum bisa masak, atau masak nasi juga belum bisa. Itu. Tapi begitu jadi ibu rumah tangga, maka dia juga bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebagai pemimpin yang memimpin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Maka dia harus bisa masak, bisa ngurus rumah tangga dengan sendirinya berjalan. Kalau dia malas, maka dia telah melalaikan kewajiban. Dari bisa masak, pilih masakan yang enak yang disukai oleh suaminya. Masa dia masak yang suaminya nggak suka? Sahal, nggak ada halangan hal seperti itu. Belajar sama ibunya mudah. Menjahit, ya kan nggak disuruh jahit bikin baju, paling jahit tambal. Iya. Allahu Akbar. Sahal, mudah. Ilmu rumah tangga dengan sendirinya mudah, sahal. Jalani. Awal-awalnya memang, yang namanya awal-awal pernikahan, kalau masih berdua saja, ya, bikin nasi goreng atau beli makanan atau macam yang antum ketahui. Lama-lama dia bisa, asal bertanggung jawab, sama seperti suami. Kalau dia tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah, ya bagaimana? Berdosa dia. Istri tidak bertanggung jawab untuk mengurus rumahnya, rumah suaminya. Karena apa? Waktu suami habis di luar, fantashiru fil ard,
istri waqarna fi buyutikun, diamlah di rumah-rumah kamu. Dia yang memimpin rumah tangga suaminya, memasakkan suaminya, berkhidmat kepada suaminya, berkhidmat kepada melayani anak-anaknya. Itu memang kewajiban sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sahal, mudah, belajar bisa, belajar masak yang enak. Pasti suaminya akan betah, enak, dan memuji-muji istrinya kepada kawan-kawannya, istri saya masakannya enak. Mengenai pernikahan tanpa wali orang tua yang dilakukan oleh KUA atau penghulu dengan alasan orang tua tidak menyetujui tanpa alasan yang jelas, bagaimana hukum pernikahan tersebut? Sah, karena sultan yang menikahkan, asal orang tuanya itu dipanggil, dilihat alasannya tidak syar'i, maka hak waliannya dicabut oleh sultan. Kalau wakil sultan adalah KUA, maka KUA yang menikahkannya. Apabila terjadi persengketaan dan mereka hadapkan ke mahkamah, jadi KUA kalau kita di sini, maka orang tua itu dipanggil, datang dia. Kenapa tidak menyetujui pernikahan ini? Begini. Dilihat oleh orang alim ini, sesuai dengan syar'i atau tidak. Kalau sesuai dengan syar'i, maka hak kewaliannya tidak dicabut. Dinasehati keduanya ini, wanita ini, kenapa pilih laki-laki yang tidak sholat? Atau kenapa dengan laki-laki pemalas ini, nggak mau kerja, nganggur, padahal dia kuat, dia sanggup? Itu syar'i. Orang tua punya alasan seperti itu. Mampu tapi malas, sangat memalukan itu, sangat memalukan. Sementara kita melihat orang-orang tua yang sudah bongkok ini, tiap hari dia berjalan di bumi Allah dengan rendah hati, dia mencari nafkah yang halal. Sementara pemuda-pemuda itu gagah-gagah, umur 20-an, 30-an, malas di rumah, nggak mau bekerja, merasa terhina dengan satu pekerjaan. Lebih baik dia menadahkan tangannya. Sangat memalukan, sangat memalukan. Dan gak ada pemuda seperti itu pada zaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ali bin Abi Thalib bekerja. Kalau gak ada uang dia bekerja, ada uang sahabat dagang. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, masih lebih baik kalau salah seorang kamu naik ke gunung, ambil kayu bakar, taruh di punggungnya, dia jual, masih lebih baik daripada dia menadahkan tangan, diberi atau tidak diberi. Jual kayu bakar masih lebih baik. Ya? Nah, kalau tidak syar'i, maka ketika itu KUA meminta kepada orang tua agar segera menikahkan kedua anaknya ini. Kalau tidak mau, maka hak kewaliannya dicabut di hadapan orang tuanya itu. Tetapi perkara-perkara yang seperti ini hendaklah selalu dihindari, karena akan mengurangi hubungan kekerabatan. Saya sering menasihati, walaupun ada jalan, tapi ini kan bukan suatu kewajiban, bukan satu anjuran. Syarak agama hanya membolehkan jalannya seperti ini, tetapi tidak selalu kita dianjurkan ke sana. Oleh karena itu selalu saya mengatakan yang terbaik. Apabila orang tua si wanita ini tidak menyetujuinya, cari yang lain. Cari yang lain. Agar kehidupan kita berumah tangga dengan orang tua si istri pun
baik, karena dia mertua kita, dan wajib kita menghormati, memuliakan, meninggikan mertua kita. Sampai Ali bin Abi Thalib takut malu bertanya kepada Nabi SAW, bukan karena kedudukan Nabi SAW sebagai Rasul semata, bukan, tapi sebagai mertua. Malu. Tolong tanyakan. Dia minta sama sahabat, tolong tanyakan, karena kedudukan anaknya Fatimah, anak Nabi SAW. Jadi itu menunjukkan apa? Memuliakan, menghormati mertua. Nah, kalau kejadian seperti ini sangat tidak mengenakan. Karena itu selalu saya menasihati kepada pemuda-pemuda, udah cari yang lain saja. Lebih aman, lebih selamat, lebih nikmat, lebih bahagia, lebih ringan. Tidak membuang energi dan otak antum. Apalagi nanti kalau ada disertai dengan ancaman-ancaman, dan itu sering sebagiannya terjadi. Yang menyebabkan pernikahan tidak sah banyak. Seperti nikah mut'ah, nikah tanpa wali, nikah sir. Orang sini bilang siri, nikah siri. Tahu apa nikah siri? Orang mentakrifkan nikah siri itu adalah nikah tidak terdaftar di KUA secara administrasi. Ini salah. Salah. Kalau begitu pada zaman Rasulullah SAW siri semua. Siri semua. Nggak, bahkan di Indonesia ini sebelum ada KUA siri semua. Karena tidak ada yang nyatet. Kan yang nyatet ini baru administrasi untuk kepentingan kemaslahatan kita, agar diketahui dua orang ini suami istri betul. Nah, jadi bukan itu nikah siri. Nikah tanpa dicatat oleh KUA itu sah selama dia i'lan, ada pemberitahuan, ada saksi, sah, ada wali, sah. Seperti misalnya nih, ini dua orang tahu-tahu nikah di sini, nikah nih, tahu-tahu dadakan nikah, ada walinya, walinya mau nikahin, nikah. Ini ratusan yang saksikan, nggak dicatat, sah tidak? Apa mau dikatakan nikah siri? Allahu Akbar. Ini kalau sekarang misalnya nih ada pemuda tampil dua orang, bapak, Ustaz, saya mau nikahin pemuda ini dengan anak perempuan saya yang di sana, nggak tidak dibawa turun perempuan, ada, boleh saya nikahin, biar disaksikan oleh orang ramai. Wahai fulan, saya nikahkan engkau dengan anak perempuan saya. Jadi dia suami istri. Maharnya ini, atau maharnya nanti saya kasih lah, dia tunda maharnya. Dah. Atau maharnya saya ada uang sekian, 100.000. Ini 1.000 orang lebih saya kira yang menyaksikan nikah siri. Nggak ada KUA di sini, nggak dicatat. Pokoknya dia nikah, udah pengen nikah bener nih, udah nikah, udah habis pulang haji dia walimahan, ntar diajak beberapa orang di rumah makan, walimahan. Hah? Ya, atau bapaknya berkaya, udah saya infak ini buat walimah nih, kasih sebungkus-bungkus nasi. Walimah, jadi walimah sah, bukan siri namanya. Jadi kalau begitu apa yang dimaksud nikah siri? Nikah siri tidak ada yang tahu, seperti nikah mut'ah, gelap, tidak i'lan, tidak ada saksi. Itu nikah sir, namanya rahasia. Kalau ini ramai di hadapan manusia, bukan rahasia. Bahkan
Bahkan nikah di KUA kalau tanpa wali tidak sah. Itu yang dicatat, tanpa wali tidak sah. Tanpa ada saksi disaksikan atau diketahui tidak sah. Nikahnya di KUA, walinya tidak ada. Orang KUA-nya tidak mengerti tentang hukum, kurang mengerti tentang hukum, menikahin saja. Atau orang KUA-nya dibohongi oleh dua orang ini, walinya tidak ada, tidak sah walaupun dicatat. Jadi saya pernah ditanya oleh sebagian nikah sir, malah dia cerita tentang nikah sir. Lalu saya tanya, Bapak tahu apa itu nikah siri? Ya, saya pernah bicara dengan di polisi, kantor polisi. Lalu masuk pembicaraan nikah siri, maka langsung saya tanya, ini orang nikah siri. Langsung saya tanya, Bapak tahu apa nikah siri itu? Bingung itu polisi pencatatnya itu kasus ini. Tahu nikah siri apa? Wah, nggak tahu saya. Baru saya jelaskan. Oh, baru tahu. Oh, itu nikah siri. Iya, ini. Berarti ini nikah sah. Dia sah. Nah. Nikah dengan istri orang biasa. Ada di sini saya jelaskan. Bagi penanya bisa melihat di situ. Tolong jelaskan bagaimana itu kita bisa menikahi sepupu kita. Ia lamar ke bapaknya. Masya Allah. Yang tanya mana nih? Ntar datang sama saya, ntar saya ajarin. Ya. Soalnya di kampung ana sangat ditentang masalah itu. Karena kata mereka, kata pemuka di kampung itu dosa besar. Ini hukum selain hukum Allah. Kita harus berhukum dengan hukum Allah. Ini berhukum dengan hukum para pemuka kaum. Ini hukum jahiliyah. Tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita ikuti. Setiap hukum yang bukan dengan hukum Allah dan Rasulnya tidak boleh kita hukum. Tidak boleh kita hukum. Tidak boleh kita ikuti. Jadi, karena kata pemuka di kampung itu dosa besar, ditentang. Musibah di kampung apa nih? Itu. Ini apa pedalaman? Mungkin ini di pedalaman. Karena di kota-kota besar ma'ruf. Hadisnya Ali, apa tidak tahu cerita tentang Ali dan Fatimah? Cerita tentang Ali dan Fatimah. Bahkan Ali bukan menikahi sepupunya, anak sepupunya. Yang tidak boleh menikahi keponakan kita, anak dari adik atau kakak kita. Menikahi kakak kandung kita. Atau menikahi saudara tiri kita. Ya, maksud saudara tiri di sini adalah satu bapak lain ibu. Bukan masing-masing membawa anak. Dua orang menikah, janda dan duda. Yang janda membawa anak perempuan, yang duda membawa anak laki. Bapaknya nikah, anaknya pun ikut nikah. Boleh sesama anak, karena bukan nasabnya orang lain. Paham atau bingung? Agak-agak paham. Kalau masalah nikah dengan sepupu ma'ruf, bagaimana caranya? Pinang. Kan yang namanya sepupu itu anak paman atau anak bibi. Datang sama orang tua, nyatakan. Ustaz, apakah benar perkataan semakin dekat hubungan keluarga dengan calon pasangan kita akan menghasilkan keturunan cacat? Contoh sepupu dengan sepupu. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali dengan Fatimah melahirkan
dua putra yang sangat agung, sangat besar, dua orang pemuda, ketua pemuda ahlul jannah, Hasan dan Husain. Memang ada beredar hadis palsu, hadis yang la aslalahu, tidak ada asal usul tidak ada asal usulnya. Janganlah kamu menikahi jangan kamu menikah dengan keluarga dekat, karena keturunan nanti anak akan lahir dawiyan, lemah. La tunkihul qurabah, jangan kamu nikahi keluarga dekat, karena nanti anak akan lahir lemah. Ini hadis palsu, hadis dusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada halangan. Saya ingin sekali menikah, tetapi adik ana mau lulusan sekolah. Apa nih? Lulusan sekolah. Otomatis uang ana terpakai, dan yang mana yang sesuai dengan mana yang sesuai sunnah untuk didahulukan, apakah menikah atau membantu adik ana? Mana yang antum butuhkan? Apabila pernikahan itu sangat antum butuhkan, tidak dapat tidak, maka nikah. Karena sekolah hukumnya hanya mubah. Tetapi apabila antum bisa bertahan dan ingin memberikan pertolongan kepada adik antum agar memiliki pendidikan yang cukup, maka uang itu didahulukan untuk pendidikan adik antum. Uang bisa dicari, atau kedua-duanya, berikan kepada adik, nikah juga. Wanita yang hamil karena berzina tidak boleh dinikahkan sebelum bayinya lahir. Bagaimana jika wanita itu tetap dinikahi? Apakah nikahnya sah? Siapa yang menikahinya? Kalau yang menikahinya adalah yang menghamilinya, maka hukumnya sah berdasarkan ijma' para sahabat. Dan saya telah tuntaskan masalah ini bersama dalil-dalilnya di kitab saya yang lain, yaitu kitab Menanti Buah Hati dan Hadiah untuk yang dinanti. Dan insyaallah baru saja terbit cetakan yang baru, belum beredar. Kalau yang menikahinya bukan yang menzinahinya, menghamilinya, maka itu tidak sah menurut pendapat yang lebih kuat. Tapi kalau yang menikahinya adalah yang menghamilinya, maka hukumnya sah dan memang harus dinikahi kalau kedua-duanya mau, berdasarkan ijma' sahabat. Kalau tidak dinikahi, maka akan terjadi aib yang sangat besar. Aib itu harus ditutup rapat-rapat. Saya sudah menikah, tetapi pada waktu menikah saya membaca sigat talak, ta'liq. Karena saya belum tahu bahwa membaca talak tidak dianjurkan dalam Islam. Bagaimana hukum pernikahan yang telah kami lakukan? Apakah tetap sah, dan apakah talak tersebut telah jatuh? Sah, tetap sah. Dan itu sigot ta'liq, perjanjian tergantung. Apabila dia mengatakan ini, maka dia jatuh kepada talak. Tapi kelihatannya banyak masyarakat tidak tahu. Para penghulu tidak menjelaskan hakikat ini. Kalau dijelaskan, maka saya kira rata-rata tidak mau membacanya. Rata-rata tidak tahu, seperti penanya. Sigat ta'liq
Kalau saya melakukan ini maka jatuh talak kepada istri saya. Kan begitu? Hah? Di belakang buku nikah, betul. Di belakang buku nikah. Adapun yang sudah tahu, nggak mau dia baca. Apa hukumnya, bolehkah melakukan selamatan doa bersama sebelum melakukan acara pernikahan, akad nikah, dikarenakan orang tua meminta acara selamatan tersebut dilaksanakan? Ini bid'ah. Yang namanya walimah tentunya setelah akad. Setelah akad bersamaan dengan akad, atau selang 3 hari setelah akad juga nggak apa-apa. Dinikahkan sekarang, akad, ijab qabul, nggak saksikan orang, maka mereka pengantinan beberapa hari, 3 hari mungkin. Nanti baru diadakan walimah, boleh? Kan walimah boleh. Tetapi tidak ada selamatan dulu, baca-baca doa, baca berjanji, baca rotip ini, rotip itu, kirim pahala, ini bid'ah. Dan ini asalnya dari kebudayaan luar, dari cara-cara agama di luar Islam. Kemudian dicampur dengan agama Islam. Saya ambil contoh seperti ajaran filsafat. Ajaran filsafat adalah ajaran di luar Islam. Agamanya orang-orang Yunani, musyrikin, penyembah bintang. Kemudian sebagian kaum muslimin mengambil ajaran itu, memadukan antara ajaran filsafat dengan ajaran Islam, maka dinamakanlah filsafat Islam. Oleh karena itu di sini dinamakan selamatan. Selamatan itu macam-macam selamatan. Itu dari agama-agama penyembah berhala di negeri ini dahulu, lalu dimasukkan ke dalam Islam, dimadukan dengan ajaran Islam, disatukan, dicoba untuk dicampur. Tentu tidak bisa, maka dinamakan selamatan dengan doa. Lalu diaduk sedemikian rupa, dikemas sedemikian rupa, maka itu biasa dibuat. Acara selamatan biasanya panggil orang tertentu untuk baca doa. Ada lagi yang mandi 7 sumur atau mandi kembang di daerah. Ini cara-cara agama animisme ini. Pakai nanti injek telur, amis kakinya. Itu kan jahil. Telur enak digoreng. Lepas burung, buang macam-macam. Ada. Ini nggak boleh lagi. Islami, Islam mudah, indah sekali. Hilangkan pertama kali kesyirikan, keyakinan batil. Sampai seorang ikhwan ingin melamar seorang akhwat di satu kota, satu daerah, akhirnya tidak jadi karena namanya nggak cocok. Namanya nggak cocok. Ini namanya si fulan, ini namanya si fulana. Kalau jadi ini bakal terjadi ini. Nama nggak cocok. Ada lagi bermacam-macam. Nggak jadi. Keyakinan batil. Saya sering lagi ditanya bagaimana nikah di hadapan jenazah orang tua. Ini ajaran animisme. Jadi bertepatan orang tuanya meninggal, segera dinikahkan di hadapan jenazahnya. Ajaran orang-orang dulu. Nah, acara-acara seperti ini yang terbawa masuk dalam Islam, seperti selamatan-selamatan, bermacam-macam selamatan lah.
yang kadang-kadang ramenya lebih dari walimah. Padahal walimah boleh sederhana saja. Kalau anak tidak mau dikawinkan atas pilihan orang tuanya, bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya boleh, bahkan hak dia. Orang tua tidak boleh memaksa. Biarkan anak yang memilih sendiri pasangan istrinya atau suaminya, jangan dipaksa. Di salah satu pasal ini saya jelaskan, bahkan ada judul pasal kawin dipaksa. Orang tua menganjurkan bermusyawarah, mau ini pilihan yang baik, kecuali anaknya memilih laki-laki yang tidak baik, yang durhaka. Anaknya memilih wanita yang durhaka. Jelas langsung bapak ini tidak baik. Pilih yang baik. Bapak boleh saja mencalonkan anaknya, ini pilihan bapak, ini baik, dijelaskan. Tapi pemaksaan tidak. Ada dua kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Salah seorang dinikahkan oleh bapaknya dengan paksa, lalu dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW membatalkan pernikahannya. Tetapi sebaliknya sang anak, maka hendaklah jangan dia langsung menolak pilihan orang tuanya. Dia lihat dengan cermat, dengan baik. Kalau dia lihat pilihan orang tuanya ini baik, maka dia selain mengikuti orang tuanya dan dia dapat pahala menyenangkan hati orang tuanya, juga dia insya Allah akan memperoleh kesenangan, kebahagiaan di dalam pernikahannya. Jadi nggak paham. Bolehkah saya menghadiri acara walimahan seorang teman yang mana saya tidak diundang pada acara walimahan tersebut? Ya, nggak boleh datang. Tidak boleh datang. Minta izin terlebih dahulu. Atau kita bawa kawan, kewalimahan kawan kita, ikhwan yang kita bawa ini tidak diundang. Maka ketika kita bertemu dengan ikhwan itu, kita minta izin, saya bawa si fulan, antum izinkan? Oh ya, fadhal. Sunnahnya seperti itu. Saya datang ke walimah, saya bawa sebagian ikhwan. Ketika saya bertemu, ucapkan selamat, lalu saya minta izin, saya bawa kawan, diizinkan untuk diizinkan, fadhal. Kalau tidak diizinkan, ya kawan itu tunggu di luar. Begitu adabnya, sunnah. Kalau kita tidak diundang, tapi barangkali kawan kita lupa, bisa aja kita datang minta izin, atau dengan telepon, atau memang kita tidak diundang karena sesuatu sebab, ya nggak usah datang. Apakah hukumnya menjadi perantara dalam pernikahan teman, bukan saudara? Apa maksudnya ini? Comblang. Perantara untuk mempertemukan, bagus. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi janganlah dijadikan sebagai satu biro jodoh sehingga mengeruk keuntungan dari situ. Jangan. Kan ini suatu perbuatan baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Mau saya bertemukan dengan si ini mau. Rasulullah SAW seperti itu. Mau temukan. Dan ini ada dalam Islam. Karena itu tidak perlu dibuat-buat peraturan-peraturan biro-biro jodoh apa. Biarkan saja kaum muslimin saling tolong-menolong. Kan dengan ayat itu bersifat umum. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kamu dalam berbuat bir, kebaikan dan takwa. Salah satunya adalah sebagai perantara. Tidak menjadikan dia orang yang khusus sebagai perantara, yang semua ikhwan akhwat ke situ, tidak, jangan. Setiap kita muslim yang mana saja, karena memang ini ada dalam Islam. Sama seperti ruqyah. Ruqyah tidak ada orang tertentu bikin ruqyah center umpamanya. Diajarkan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat bisa meruqyah. Demikian juga kita, khususnya bagi mereka yang misalnya telah menikah atau orang-orang yang lebih tua dari kita, atau siapa saja lah, bisa menjadi perantara untuk kawan kita. Betul? Sah. Bahkan kadang-kadang perantara itu yang menikahinya. Iya kan? Betul lah. Hah? Bagaimanakah menghilangkan keraguan-raguan untuk menikahi wanita yang masih awam? Tinggalkan keraguan. Da'ma yaribuka ila mana? Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Bagaimana menghilangkan keraguan? Berarti tinggalkan keraguan. Ragu, jangan ada keraguan. Nikahi wanita itu. Semua juga awam. Yang penting dilihat dia asalnya orang taat, wanita salihah, dan akan dapat dibawa kepada ketaatan. Awam, semuanya awam. Ikhwan awam, akhwat awam. Awam. Tetapi asal wanita ini, asal kalau laki boleh menikahi wanita yang mana saja. Kenapa? Karena laki adalah pemimpin. Dia yang memegang hak talak. Wanita, jadi yang diperintah sekufu itu wanita, bukan laki. Kalau laki boleh, laki orang ulama boleh kawin dengan wanita awam yang jauh lebih rendah dari dia. Orang alim boleh menikahi wanita awam, tidak sekufu, nggak apa-apa, karena laki. Jadi sekufu itu hanya ada pada wanita, karena wanita itu dipimpin, bukan memimpin. Maka kita carikan pasangan untuk wanita ini laki-laki yang terhormat, laki-laki yang memang agamanya baik. Tidak patut kita nikahi ini dengan yang durhaka, bang. Tapi kalau laki tidak, mana yang sekufu dengan Rasulullah SAW, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, menikahi Sofia. Sofia perempuan Yahudi yang kemudian masuk Islam. Tentu sangat awam dengan Islam awalnya. Ini Nabi yang mulia. Siapa yang bisa sekufu dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Jadi salah kalau ikhwan mengatakan saya mau cari yang sekufu dengan saya. Nggak bisa. Ini tidak memahami perkataan para ahli hukum Islam.
Sekupu itu untuk wanita, karena wanita ini dipimpin, tidak memimpin. Kalau laki boleh cari yang mana saja, karena dia yang memimpin, dia yang mendidik. Kita mempunyai istri awam, sangat awam, lugu, sangat lugu. Kita yang memimpin. Kalau tidak beres dan sudah ini dapat ditalak, karena pemimpin. Jadi laki-laki mempunyai kebebasan, karena dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi pembicaraan sekupu hanya ada pada wanita, tidak pada laki. Maka pertanyaan ini, boleh dia menikahi, kamu usah ragu dia nikahi wanita yang awam, karena dia pemimpin. Wanita itu begitu nikah dengan dia, tidak berdiri sendiri, di bawah kepemimpinannya, di bawah asuhannya, di bawah tarbiyahnya, di bawah tasfiyahnya, di bawah pendidikan dia. Dia gurunya, dia hakimnya, dia qadinya, dia mengajarkan adab. Luar biasa laki-laki itu. Agar kita tahu siapa laki-laki itu. Jadi tidak masalah ikhwan mau menikah dengan banyak wanita awam, tapi dia memiliki ketaatan atau akan taat. Tentang jilbab pun dia tidak paham, dia pemimpin. Ajarkan, ajarkan. Begini, bertahap, pelan-pelan diajarkan ketaatan. Pemimpin. Jadi tidak masalah bagi dia, karena dia pemimpin. Hak talak ada pada dia. Dia yang mempunyai perintah dan kewajiban istri taat kepadanya. Maka apa lagi yang diragukan oleh ikhwan? Kalau sekiranya dia memang sudah senang, sudah begitu senang dengan sudah ya apa namanya, ingin menikah dengan seorang wanita akhwat muslimah, ternyata wanita ini masih awam, belum banyak mengetahui tentang din dan lain sebagainya, tetapi hukum asalnya wanita ini wanita yang taat, wanita yang salihah. Maka apa lagi yang diragukan? Nikahi, bimbing dia, kasihan dia, nikah, ajarkan. Habis waktu. Pertanyaan nikah masih setumpuk. Nanti selesai sholat boleh kita adakan dialog langsung seperti kebiasaan, insyaallah taala. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, dan anggaplah ini sebagai pengantar, muqaddimah dalam masalah yang sangat besar. Dan tentu saja di sana sini muhadarah ini penuh dengan kekurangan, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.